إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih melimpahkan nikmat karunia dan anugerahnya kepada kita yang tak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga terbingkai indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat keamanan negara. Nikmat ini Allah jadikan sebagai nikmat agama, nikmat dunia, dan nikmat akhirat. Keamanan negara dibutuhkan oleh seluruh manusia. Para ulama dan para da'i butuh keamanan untuk menyampaikan ilmu. Para ahli ibadah butuh keamanan untuk menjalankan ibadahnya. Para pedagang, pengrajin, dan petani butuh keamanan untuk mencari nafkah. Pemimpin dan rakyatnya, orang dewasa, anak-anak, dan para pemuda, semua butuh kepada nikmat keamanan ini. Namun sebagaimana yang dikatakan, ada dua nikmat yang sering diingkari di muka bumi. Yang pertama, nikmat keamanan. Dan yang kedua adalah nikmat kesehatan. Imam Al-Mawardi berkata di dalam Adab Ad-Dunya Wad-Din, sebagaimana para hikmah berkata, al-amnu ahna'u aishin wal-adlu aqwa jaishin. Keamanan negara adalah kehidupan yang paling nikmat, dan keadilan adalah tentara yang paling kuat. Ibnu Ashur rahimahullah berkata di dalam At-Tanwir wa Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir, ni'matul amni allati hiya min a'zamin ni'am wa la tadhuqu ta'man ni'amil ukhra illa biha. Nikmat keamanan negara adalah salah satu nikmat terbesar, dan nikmat-nikmat yang lain tidak akan terasa kecuali dengan nikmat keamanan. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga pernah berkata di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, فَنِعْمَةُ الْأَمْنِ لَا يُشَابِهُهَا نِعْمَةٌ غَيْرُ نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ. Nikmat keamanan negara tidak ada yang menyerupainya kecuali nikmat Islam dan nikmat akal. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Saling tolong menolonglah kalian di dalam ketakwaan dan juga kebaikan, dan janganlah kalian saling tolong menolong untuk mengerjakan dosa dan permusuhan. Rabb kita juga berfirman, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min. Allah adalah zat yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia adalah yang maha merajai, maha suci, dan maha yang menyelamatkan, selamat dari setiap aib dan kecacatan. Dan Allah adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Disebutkan ijma' kaum muslimin bahwasanya Al-Mu'min adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Di antara makna nama Al-Mu'min
adalah Allah memberikan rasa aman kepada makhluk dan hamba-hambanya dari azab dan kehinaan juga kehancuran baik di dunia dan di akhirat. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Perhatikanlah kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Allah memerintahkannya membangun Ka'bah, lalu ia pun membangunnya. Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya di sana. Kemudian berdoa kepada Allah seraya berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allah mengabulkan doa Ibrahim. Maka Makkah dijadikan negeri yang aman sejak zaman Ibrahim Al-Khalil hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Makkah pun menikmati keamanan negeri yang sempurna, sementara orang-orang di sekitar mereka saling culik, saling berperang, saling membunuh, saling memperkosa, saling merampok, saling menjarah satu sama lain, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Allah pun mengingatkan penduduk Mekah dengan firman-Nya, awalam numakkil lahum haraman amina. Apakah aku telah menjadikan Mekah sebagai negeri yang aman? Allah memberikan kepada mereka keamanan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Allah pun menambah rizki mereka sebagaimana firman-Nya, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Allah menjadikan rezeki datang kepada penduduk Mekah dari berbagai penjuru bumi. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Allah memberikan keamanan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ahli tafsir menjelaskan bahwa Quraisy memiliki dua perjalanan dagang setiap tahun. Perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan ke Syam pada musim panas. Dalam kedua perjalanan ini Quraisy pergi dan pulang dalam keadaan aman sentosa. Karena Quraisy adalah penduduk tanah haram Makkah, maka mereka dihormati, dimuliakan dan dijamin keamanannya. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka, mereka malah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri, yaitu Mekah, yang dahulunya aman, tentram, rezekinya datang dengan melimpah dari segala penjuru dunia. Fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Namun penduduk Mekah, kaum Quraisy, mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun menimpakan kepada mereka penderitaan berupa kelaparan dan ketakutan sebagai balasan atas perbuatan mereka sendiri. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul membawa risalah, membawa agama Islam, namun mereka mengkufuri dan mendustai rasul tersebut. Inilah yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Mereka mendustakan rasul, tak mau taat kepada Allah dan rasulnya. Allah pun mengubah keadaan penduduk Mekah menjadi bencana dan azab. Inilah hukuman bagi orang yang tidak menjaga keamanan. Contoh yang kedua, penduduk Sabah di Yaman. Allah memberikan mereka keamanan yang sangat luas, hampir tidak ada tandingannya di sisi kesempurnaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layali wa ayyaman aminin. Kami jadikan di antara mereka dan negeri-negeri yang kami beri keberkahan saling berdekatan dan mudah terlihat. Dan kami mudahkan jarak perjalanan di antaranya. Kami berkata, berjalanlah kalian di sana pada malam atau siang hari dengan aman. Keamanan ini Allah berikan kepada penduduk Sabah karena Allah mengetahui bahwa mereka membutuhkan perdagangan ke Syam dan selainnya. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk Sabah terhadap diri mereka sendiri? Mereka berkata, Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Allah, jadikanlah jarak safar kami menjadi jauh. Mereka bosan dengan nikmat Allah, bosan dengan kebahagiaan, keamanan, kesuburan, dan kemakmuran yang mereka rasakan. Maka Allah mengabulkan doa buruk mereka dan Allah mencabut keamanan dari penduduk Sabah. Allah berfirman, wa zalamu anfusahum. Mereka sendirilah yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri disebabkan doa yang buruk tadi. Allah juga berfirman, faja'alnahum a'adih wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Maka kami jadikan bencana yang banyak dan kami cerai-beraikan barisan-barisan mereka. Akhirnya rakyat
dan suku yang ada di negeri Sabah bercerai-berai. Suku Azd berpindah dari Ma'rib ke Oman. Suku Ghassan berpindah dari Ma'rib ke Syam. Suku Aus dan Khazraj berpindah ke Yathrib, yaitu Madinah Nabawiyah. Suku Khuza'ah berpindah ke Makkah. Demikianlah Allah mencerai-beraikan mereka, menjadikan mereka tersebar di berbagai penjuru bumi hingga mereka menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Orang-orang Arab pun menjadikan mereka contoh perpecahan disebabkan doa itu, kebosanan terhadap nikmat Allah dan sikap menentang apa yang Allah berikan kepada mereka. Contoh yang ketiga, apa yang terjadi pada umat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim anna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini menunjukkan besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Mereka dipimpin oleh orang-orang terpilih dan orang-orang terbaik, yaitu dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu anhum. Kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang lurus di atas manhajnya Nabi. Maka terwujudlah keamanan di berbagai wilayah yang dimasuki Islam. Syariat ditegakkan, hukum-hukum ditegakkan, persaudaraan dalam agama tampak nyata, manusia saling berinteraksi dengan keadilan dan kasih sayang. Lalu apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang kufur terhadap nikmat kepemimpinan para khulafa ar-rasyidin, para sahabat, orang-orang terbaik, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Orang pertama yang kufur terhadap nikmat keamanan adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menyelinap ke dalam barisan kaum muslimin. Ia mengumpulkan masyarakat untuk mengarahkan mereka dan memprovokasi mereka untuk membenci Utsman yang pada saat itu menjadi pemimpin. Sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Utsman radhiyallahu anhu secara zalim. Inilah awal hilangnya keamanan di tengah kaum muslimin. Orang-orang yang keluar memberontak, demo bersama terhadap Utsman dan membunuhnya. Hilanglah keamanan negeri dan terjadi keburukan-keburukan yang banyak. Maka setiap orang yang memberontak dan mendemo terhadap para pemimpin, maka teladannya adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, itu adalah sebab hilangnya keamanan negeri, runtuhnya stabilitas, dan lenyapnya rasa aman beserta berbagai kerusakan dan bahaya lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi umatid din. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan negeri ini? Jawabannya yang pertama adalah berpegang teguh kepada Islam. Karena tidak ada keselamatan kecuali dengan Islam. Sebagaimana surat Nabi kepada Heraklius, pembesar Romawi, asrim taslam, masuklah engkau ke dalam agama Islam, secara keseluruhan niscaya engkau akan selamat. Yang kedua, menjaga keamanan dengan iman. Karena tidak ada keamanan kecuali dengan iman. Tanpa iman tidak ada rasa aman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, dosa, dan maksiat, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka jangan lagi berdoa kepada kuburan, kepada kiai atau habaib dan orang-orang soleh yang telah meninggal. Tinggalkan jimat. Jangan lagi percaya kepada dongeng-dongeng palsu bila ingin negara ini kembali menjadi aman dan terbaik. Ketiga, untuk menjaga keamanan negeri ini adalah dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keselamatan kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengabarkan tentang ucapan orang-orang kafir Quraisy,
da'awallaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka kaum Quraisy berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka dari tenggelam karena keikhlasan mereka di dalam berdoa, memberi mereka keamanan sehingga mereka selamat, namun mereka kembali berbuat syirik setelah Allah Azza wa Jalla selamatkan. Allah Ta'ala berfirman, falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kaum Quraisy, tapi mereka malah kembali berbuat hal-hal yang tidak di atas kebenaran, dari itu kesyirikan dan dosa-dosa lainnya. Yang keempat, untuk menjaga keamanan negeri ini adalah dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah kewajiban, karena tidak ada keamanan dan keselamatan kecuali dengan takwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Azza wa Jalla, mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Maka bila ingin keamanan negara dan perbaikan, maka tinggalkan segala keharaman dan dosa. Tinggalkan melihat yang haram, tinggalkan memakan yang haram, tinggalkan meminum yang haram, tinggalkan segala dosa dan maksiat. Yang kelima, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ingin Allah cukupi dari kejahatan orang-orang jahat dan melindunginya dari makar orang-orang yang durhaka, maka bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan melindunginya. Yang keenam, menjadi orang yang memperbaiki, bukan orang yang merusak. Barang siapa yang ingin keamanan, maka jadilah orang yang memperbaiki muka bumi, bukan menjadi perusak. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadilah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan jadi orang-orang yang merusak muka bumi dengan dosa, maksiat, dan seterusnya. Yang ketujuh, menegakkan keadilan di antara manusia. Keamanan di bumi akan langgeng dengan tegaknya keadilan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam Ahkam Ahli Zimmah, fama in sulibat an ni'amu illa bitarki taqwallah wal isaati ilan nas. Tidaklah nikmat dicabut kecuali karena meninggalkan takwa kepada Allah dan berbuat buruk kepada manusia. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata di dalam Al-Mujalasah karya Ad-Dainuri, bi'sazzat ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Bekal terburuk menuju akhirat adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Ucapan ini juga dinukilkan oleh Al-Zahabi dalam Siyar dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Kezaliman memiliki akibat yang sangat buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu. Itulah negeri-negeri mereka menjadi hancur disebabkan mereka berbuat zalim. Yang kedelapan, menjaga keamanan dengan saling berkasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang berbuat rahmat, berkasih sayang, maka dia akan disayang oleh Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Sayangilah penduduk bumi, maka engkau akan disayang oleh penduduk langit. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis ini mutawatir. Yang tua menyayangi yang muda, yang kaya menyayangi yang miskin, yang kuat menyayangi yang lemah, yang sehat menyayangi yang sakit, yang mampu menyayangi yang kesulitan. Dan yang terakhir, ayyuhal muslimun rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara sebab tetap terjaganya keamanan negeri ini adalah mentaati para pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Karena memberontak terhadap para pemimpin akan mendatangkan keburukan yang besar dan merusak urusan dunia dan akhirat. Jauhilah demo dan segala perkara yang sering menjadi fitnah huru-hara yang merusak keamanan negara. Yang dituntut dari kita adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dan memperbaiki hubungan antara kita dengan sesama hamba Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Bada'iul Fawaid, wa man tadabbara ahwal 'alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuh wa ta'atu rasulih. Barang siapa yang memperhatikan keadaan dunia
niscaya ia akan mendapati bahwa setiap kebaikan yang ada di muka bumi sebabnya adalah karena manusia mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja dan mentaati Rasulnya. Dan setiap keburukan di dunia berupa fitnah, bencana, musibah, kekeringan, dikuasai oleh musuh dan lain sebagainya, sebabnya adalah menyelisih Rasulullah dan mengajak kepada selain Allah, mengajak kepada kesyirikan dan khurafat, mengajak kepada penyembahan kepada kubur, mengajak kepada penyembelihan untuk selain Allah, mengajak bernadar kepada selain Allah, serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Maka ayuhal muslimun rahimakumullah, siapkanlah bekal perjalanan menuju Allah Azza wa Jal, karena cepat atau lambat kalian akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihfaz biladana Indonesia, Allahumma ihfaz biladana Indonesia wa waffiq wulata umurina ila kulli salahin wa khair. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.